hubungan yang saling memberikan pengaruh ya antara idealisme dan realisme. Pertama, idealisme itu sebagai suatu ide ya, berangkat dari suatu ide, suatu cita-cita, suatu pemikiran yang diharapkan atau yang diidealiskan ya, diharapkan ya, suatu cita-cita yang harus diwujudkan dalam kenyataan yang empiris atau realistis ya, realis. Nah, idealisme itu bisa juga kalau dalam hukum Islam itulah norma-norma ideal yang harus diterapkan sebagaimana apa yang tersurat dan tersirat di dalam makna teks baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu sesuatu yang diharapkan dalam konteks ini. Kalau memang idealisme dan realisme itu memang aliran filsafat yang berangkat titik tolaknya adalah berbeda. Kalau idealisme berangkat dari suatu cita-cita atau pemikiran, ide-ide yang harus dikembangkan, yang harus diwujudkan, sebagaimana ide itu yang indah yang dicita-citakan. Nah, sementara realisme itu berangkat dari fakta, kenyataan, atau apa yang real terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka dari sini ada hubungan. Kita melihat apa yang seharusnya, apa yang diidealkan dalam hukum. Anda mungkin merasakan ya, sesuatu yang seharusnya itulah yang sebenarnya nilai-nilai universal dari idealisme. Selalu memang ada gap ya antara idealisme dan realisme. Dan itu menjadi suatu lahan riset atau lahan penelitian yang terus dikaji. Mengapa kok nggak mewujudkan ya seperti yang diidealkan? Contoh ya, saat ini kita berada pada masa pandemi ya. Seharusnya kita bisa bertatap muka, bisa berkomunikasi langsung di kelas dengan mengeksplorasi berbagai macam pemikiran dan ide secara langsung ya di kelas. Ini idealismenya. Apa yang seharusnya. Tapi kenyataannya bahwa realismenya, fakta menunjukkan bahwa kita tidak mungkin untuk bisa bertemu dalam banyak jumlah yang ada di dalam kelas. Kelas kita adalah kelas yang mungkin hanya dimuat maksimal 45 mahasiswa. Itu pun dalam kondisi yang terbatas. Sementara ada aturan, ada nilai-nilai yang diciptakan, yang keluar karena suatu problem empiris, contohnya pandemi ataupun wabah itu. Karakter wabah itu ketika seseorang yang sakit, kemudian berinteraksi dengan orang yang sehat, menyebabkan yang sehat menjadi sakit. Nah, kondisi inilah yang dicoba, yang dipahami oleh pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, mengamankan bagaimana rakyatnya supaya tidak punah karena adanya pandemi ini. Maka salah satu caranya ikhtiar yang dilakukan adalah dengan 3M, menjaga, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker di ruang-ruang publik ketika banyak orang atau interaksi yang banyak. Nah, ini realisme, kenyataannya seperti itu. Maka di situ dalam konteks hukum adalah keduanya saling berinteraksi. Contoh yang saya contohkan di beberapa video saya yang telah lalu itu kasus yang terjadi seorang perempuan yang mengadukan kepada Nabi telah melakukan perzinahan. Dari perzinahan ini perempuan ini ingin bertobat sehingga ingin diterapkan hukum rajam atas dirinya.
untuk menebus kesalahannya ataupun kemaksiatannya. Namun dalam kenyataannya Nabi tidak segera untuk mengeksekusi itu. Setelah ditanya ternyata kondisi perempuan ini dalam keadaan yang hamil atau sudah ada janin di dalam perutnya atau di rahimnya. Apabila saat itu realismenya Nabi langsung menegakkan hukum rajam kepada perempuan itu, maka akan ada dua korban, perempuan itu sendiri dan janin yang ada di dalam rahimnya. Nah, maka idealisme dan realisme ini akan senantiasa berdialog, berdialektika. Kalau Hegel menyebutnya dialektika Hegel ya, sintesis kemudian sintesis terus didialogkan berulang-ulang dan berganti-ganti, silih berganti untuk tadi dalam pencarian suatu kebenaran atau suatu nilai yang dianggap sebagai final dari kemampuan akal dan pikir manusia. Maka idealisme yang tadi saya contohkan, perempuan itu kembali kepada Nabi. Perutnya semakin besar, Nabi juga menyatakan, perempuan itu menyatakan problemnya yang sama seperti itu, ingin ditegakkan hukum rajam. Realismenya bahwa perempuan itu semakin besar perutnya, sehingga dia tidak memungkinkan untuk melakukan sebagaimana idealisme pelaksanaan hukum rajam untuk ditegakkan. Setelah disarankan untuk kembali kepada keluarganya, setelah melahirkan dan menyampaikan anaknya kepada keluarga yang lain atau bagaimana pengelolaan hadonahnya kepada anak yang telah lahir itu, maka perempuan itu kembali kepada Nabi. Nah, saat itulah Nabi melakukan idealismenya untuk menegakkan hukum rajam atas perempuan itu. Jadi bukan berarti hukum itu dihilangkan, idealismenya dihilangkan dan takluk kepada kondisi yang ada. Tapi ini adalah satu bentuk dialektika di dalam hubungan interaksi antara hukum dengan hukum dalam konteks idealisme dan realisme. Kemudian yang kedua terkait dengan moral dan hukum. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa moral ini terkait dengan bagaimana perilaku seseorang yang berimplikasi terhadap baik dan buruk. Di mana moralitas itu muncul ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang secara spontan dilakukan, sehingga orang akan bisa menilai bahwa dia moralitasnya baik dan buruk, akan terlihat di situ. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sama bahwa moralitas itu dalam definisi yang sering kita dapatkan adalah hampir sama dengan etika. Etik atau dalam bahasa agama kita adalah akhlak. Nah, akhlak ini adalah suatu perbuatan yang terkait dengan baik dan buruk yang dilakukan secara spontan. Kita lihat dulu, coba hubungan dari keduanya di slide. Ya, ini yang terkait dengan moral ya. Jadi moral itu kesusilaan atau budi pekerti, atau ajaran tentang baik buruk, perbuatan dan kelakuan. Kalau dalam Islam adalah moral sama dengan akhlak. Akhlak yaitu perilaku jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perilaku tersebut, mengeluarkan beberapa perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntunan agama. Perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik apabila perbuatan yang dilakukan itu adalah baik. Sebaliknya akhlak itu adalah jelek atau akhlaknya mazmumah, itu adalah akhlak yang tercela.
Tapi kalau perbuatannya baik adalah akhlak yang mulia, akhlakul mahmudah, akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Nah, kalau dihubungkan dengan hukum, moral ataupun akhlak ini, hukum tanpa moral itu suatu kezoliman. Moral tanpa hukum, anarki, dan utopia yang menjurus kepada perilaku kebinatangan atau peri kebinatangan. Jadi menurut Profesor Hazairin, hukum tanpa moral itu kezoliman. Jadi kalau ke penguasa ataupun yang seseorang yang mempunyai otoritas di tengah-tengah masyarakat kemudian menggunakan hukum untuk kepentingan dirinya, kemudian dia tidak seharusnya dia melakukan, maka di sini menjadi suatu kezaliman. Jadi hukum digunakan untuk menindas yang lemah, bukan untuk melindungi yang lemah, memberikan keadilan, tapi justru sebaliknya, orang yang tidak mempunyai kapasitas atau orang yang tidak mempunyai otoritas justru diperlakukan oleh hukum yang semacam itu. Maka hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bertahan lama. Hukum dan moral harus berdampingan karena moral adalah pokok dari hukum. Jadi ini menurut Profesor H.M. Rashidi bahwa hukum itu selalu berdampingan dengan moral. Hukum tanpa moral tadi menjadi biadab, menjadi dolim, akan digunakan oleh kekuasaan, kekuatan material untuk menindas yang lemah. Padahal tujuan hukum itu adalah agar terciptanya suatu ketertiban, suatu yang bisa memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang lemah, supaya saluran hak dan kewajiban itu bisa ditegakkan, bisa dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini maka hukum Islam itu fungsi utama hukum itu adalah mengklasifikasi tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak baik dan buruk yang tidak dapat ditentukan secara rasional. Karena Tuhan sendirilah yang mengetahui apa yang benar dan yang buruk. Jadi fungsi hukum sendiri adalah untuk memberikan tadi jaminan agar baik dan buruk itu bisa ditegakkan. Maka di dalam moral itu tidak lepas dari baik dan buruk. Suatu perbuatan inilah yang diatur, yang tercover di dalamnya. Nah, hukum Islam itu harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas. Hukum Islam menuju kepada kesusilaan yang lebih pasti. Hukum Islam tidak membiarkan semuanya hanya tergantung pada masyarakat dan manusia. Nah, ini yang terkait dengan idealisme dan realisme ya. Jadi tidak hanya hukum itu adalah mengikuti apa yang pada umumnya manusia. Jadi baik dan benar itu dalam hukum Islam bukan karena kuantitas, tapi adalah karena kualitas. Belum tentu yang minoritas itu tidak benar. Atau yang banyak ketika orang itu sama rame-rame mendukung itu, belum tentu kebenarnya ada di situ. Maka di dalam hukum Islam bukan karena banyak atau sedikitnya, tapi memang di situ ada kandungannya. Tidak terkait dengan banyak dan sedikit dukungan yang diberikan ya. Norma moralitas hukum Islam meletakkan aturan-aturan universal
pada perubahan manusia. Jadi dalam yang selanjutnya itu terkait dengan perubahan dan perubahan ini ya, stabilitas dan perubahan. Kalau stabilitas ini yang terkait dengan bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ini adalah yang stabil, atau syariah itu adalah stabil, tidak berubah-ubah, tidak terkait dengan perubahan. Yang berubah itu adalah pemahaman, penafsiran, ataupun konteks sosial yang ada pada saat atau yang terjadi pada saat itu. Nah, di sini ya, teks atau nas Al-Quran dan hadis ini yang tetap stabil, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dari ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat terakhir turun Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakumul Islam madina. Ini ayat yang terakhir dan ayat yang pertama turun. Ini tetap tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, keduanya itu menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum dalam masyarakat. Sehingga Al-Quran ini akan menjadi referensi utama ketika menetapkan suatu hukum. Sedangkan perubahan itu sesuatu yang pasti terjadi di dalam masyarakat. Kita saat ini merasakan perubahan yang cepat ya. Perkuliahan kita dilakukan dari offline menjadi online, dari luring menjadi daring. Nah, ini yang kita terjadi saat ini. Itu perubahan. Pandemi itu telah menjadi ikon perubahan. Dulu memang pendidikan atau perkuliahan daring ataupun menggunakan media pembelajaran online ini sudah ada regulasinya sebelum pandemi sebenarnya. Maka dengan adanya pandemi itu mempercepat perubahan, pergeseran. Termasuk tadi ada revolusi dalam teknologi. Teknologi telah merubah, mempermudah ya. Jadi teknologi itu adalah bersifat netral ya. Atau sains itu bersifat netral. Tergantung dari human, manusianya, SDM-nya. Mau digunakan apa itu akan tergantung kepada manusianya. Apakah untuk kebaikan, apakah untuk kemaksiatan itu tergantung dari manusianya. Karena istilahnya teknologi itu bebas nilai. HP Anda itu untuk kebaikan ataupun kejahatan. Ketika kita banyak ya orang-orang yang mungkin terpengaruh atau karena memang kurang sadar diri sehingga bisa masuk kepada perangkat penipuan melalui media online itu. Nah, jadi ada juga kelompok masyarakat yang menggunakan kelemahan-kelemahan di dalam dunia digital itu untuk meraup keuntungan pribadi. Nah, inilah tergantung dari manusianya. Tapi tidak banyak bahwa media online inilah digunakan sebagai sarana bagi manusia untuk menciptakan suatu kemanfaatan yang lebih. Termasuk di dalam hal ini adalah kita sangat mudah sekali untuk mendapatkan berbagai macam informasi apa saja. Dengan cepat, dengan hitungan detik kita sudah bisa memperoleh. Tergantung kita bisa memanfaatkannya. Maka perubahan masyarakat itu didahului perubahan hukum. Ini terkait dengan law as social engineering. Jadi hukum sebagai salah satu instrumen atau alat untuk melakukan suatu perubahan sosial.
Tapi perubahan sosial senantiasa diiringi dengan perubahan hukum ya. Ada regulasinya tentu yang dilakukan oleh pemegang otoritas. Nah, perubahan-perubahan ini tidak lepas dari tadi respon tarik menarik ya antara stabilitas dan perubahan itu sendiri ya. Perubahan hukum tidak sama dengan yang diinginkan masyarakat. Ya, biasanya perubahan hukum itu lebih lambat daripada perubahan sosialnya. Regulasi itu senantiasa tertinggal daripada apa yang ada di masyarakat. Maka lembaga-lembaga resmi seperti lembaga legislatif hampir setiap periode pasti mengagendakan adanya suatu regulasi, amandemen ataupun perubahan atau judicial review. Itu adalah kondisi-kondisi sosial yang merespon perubahan sosial yang cepat di tengah-tengah masyarakat. Nah, kondisi tersebut terjadi suatu dialektika ya antara stabilitas dan perubahan. Ketika sudah stabil, pasti akan upaya-upaya untuk melakukan suatu perubahan. Dulu kita merasa nyaman dengan perkuliahan secara luring gitu, secara tatap muka di dalam kelas. Tapi karena adanya pandemi, ini berubah menjadi perubahan. Demikian juga dalam konteks tadi disebutkan ada 4 atau 5 ya, di mana ini adalah garda terdepan dalam eksistensi hukum Islam di dunia maupun dalam konteks Indonesia. Yang pertama adalah kitab-kitab fikih ya. Di depan saya punya nih. Produk pemikiran hukum Islam merupakan bentuk realisme dan dalam hukum Islam. Nah, ini respon terhadap kondisi sosial ya, di mana perubahan itu terjadi. Jadi kitab-kitab fikih ini adalah salah satu bentuk respon terhadap penafsiran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan menjadi pendapat-pendapat ataupun pendapat yang sudah baku kemudian dibukukan menjadi kitab-kitab fikih. Ini adalah hasil ijtihad para ulama yang sudah melakukan suatu istinbat terhadap kondisi sosial pada saat hukum ataupun hukum itu ditetapkan. Ada nilai-nilai universal yang masih bisa kita pakai, sehingga ketika seorang ulama melakukan ijtihad akan merujuk kepada kitab-kitab turos ataupun klasik sebagai layer ataupun landasan di dalam ijtihadnya, sebagai bagian untuk merumuskan bagaimana ijtihad itu dilakukan. Nah, yang kedua adalah fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama baik itu secara individual ataupun secara kelompok. Ini sifatnya fatwa itu lebih dinamis ya, lebih fleksibel, karena mungkin Anda akan datang kepada seorang ulama atau intelektual dalam bidang agama, kemudian fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli fikir, para intelektual, para ulama, para kiai, ketika kita tidak mengetahui. Maka keluarlah yang namanya fatwa. Di mana kalau pada nanti di diskusi kita berikutnya ya, ada pada masa Nabi, pada masa sahabat, masa tabi'in, kemudian pada masa taklid, sampai pada masa modern dan saat ini. Itu kita akan melacak bagaimana perkembangan yang terjadi. Nah, fatwa ini yang dikeluarkan sangat fleksibel karena itu bisa individu ataupun organisasi ataupun jamaah. Jadi ijtihad jama'i yang berhimpun banyak orang dengan keahlian yang berbeda untuk membahas suatu yang sifatnya tematik. Contoh yang hangat adalah ijtihad bagaimana para ulama berkumpul melalui berbagai
media Zoom, kemudian mengistimbatkan hukum tentang bagaimana pelaksanaan ibadah di masa pandemi. Ya, itu muncul fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ormas-ormas keagamaan, termasuk Majelis Ulama, untuk memberikan panduan bagaimana masyarakat beribadah yang aman di masa pandemi. Karena ini adalah masa pandemi, sehingga kita akan menyesuaikan. Nah, ini adalah dialektika respon nas yang ditangkap oleh manusia dalam kondisi realitas yang ada sekarang ini. Sehingga menghasilkan suatu ijtihad ataupun istinbat hukum setelah mempelajari, melihat bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis, bagaimana pendapat-pendapat ulama yang terdahulu yang tercantum di dalam kitab-kitab fikih menjadi kajian turos, sehingga muncul fatwa yang saat ini dikeluarkan. Nah, ini adalah satu bentuk respon terhadap realitas yang ada. Bukan berarti dulu tidak ada hukumnya. Dulu sudah ada hukum. Bisa melakukan dengan cara melakukan perbandingan ataupun kias, sehingga dulu yang dulu memang tidak ada hukumnya, tapi ilatnya adalah sama atau alasan hukumnya adalah sama, sehingga itu dikiaskan dengan problem-problem yang saat ini. Itulah cara bagaimana hasil keputusan dari suatu hukum itu akan senantiasa berdialog antara stabilitas dan perubahan, antara idealisme dan realisme, dan bagaimana nilai-nilai yang terkait dengan moral dan hukum itu tidak bisa dilepaskan dari keduanya. Kemudian terkait contoh yang berikutnya itu adalah keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan ini adalah salah satu bentuk respon terhadap perkembangan sosial dan masyarakat yang ada, di mana keputusan pengadilan atau vonis hakim itu berbeda dengan fatwa ulama. Kalau fatwa ulama ini adalah bersifat tidak mengikat, tergantung dari yang meminta fatwa atau tergantung siapa yang tunduk kepada fatwa tersebut, maka dia mengikuti fatwa itu. Tapi kalau putusan pengadilan sifatnya adalah mutlak dan itu adalah eksekutorial. Bagi masyarakat yang tidak memenuhi ketika dia bersengketa ataupun berperkara, kalau sudah divonis oleh pengadilan, maka pengadilan akan memaksa itu untuk diwujudkan. Nah, disinilah beda antara fatwa dengan vonis putusan pengadilan. Kalau vonis itu ada alat negara yang bisa memaksa, yaitu aparat penegak hukum. Setelah pelaksanaan seseorang diwajibkan, kalau sengketa ekonomi katakanlah, seseorang diwajibkan untuk membayar selain biaya perkara dan ganti rugi itu, maka itu dipaksa. Nah, selain juga ada hukum alternatifnya, bisa kalau dendanya tidak dibayar, maka dia akan mendapatkan tambahan hukuman badan. Nah, biasanya seperti itu di dalam vonis. Nah, maka itu bisa dieksekusi atau bisa dijalankan atau dipaksakan oleh alat negara. Kemudian respon terhadap perubahan atau realisme ini dalam hukum Islam itu juga diwakili oleh adanya peraturan perundang-undangan di negara-negara Muslim. Nah, ini yang menunjukkan bahwa hukum itu senantiasa berkembang. Hukum Islam itu bukan berarti berhenti, tetapi terus akan berjalan seperti halnya regulasi yang dibuat oleh atau menjadi suatu hukum positif di masyarakat di mana warga negara yang beragama Muslim itu berdomisilin, maka akan ada hukum yang menyertai
atau baik itu hukum negara itu meregulasi melalui lembaga-lembaga resminya menjadi regulasi ataupun menjadi bahan pembentukan hukum bagi masyarakat tersebut. Tapi pada prinsipnya dulu kami sampaikan bahwa pendapat Profesor Bahtiar Effendi bahwa hukum Islam itu omnipresent, selalu hadir bersama di mana umat Islam itu ada. Atau hukum Islam itu melekat kepada, syariat Islam itu melekat pada setiap individu muslim dia berada. Nah, dia akan senantiasa berjalan, dia akan senantiasa mengikuti pergerakan kemana orang Islam itu beraktivitas atau berkehidupan. Nah, kalau dia secara kelembagaan dia mempunyai kemampuan atau mungkin jumlahnya akan besar, dia akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan di mana dia akan beraktivitas. Atau bahkan hukum Islam akan menyeleksi hukum-hukum yang lain. Jadi syariat Islam akan menyeleksi bagaimana nilai-nilai hukum yang lain yang ada. Ini adalah sifat dari karakter hukum Islam yang senanti omnipresent. Umat Islam tentu tidak akan mau ketika regulasi negara itu bertentangan dengan syariat Islam atau keyakinan norma hukum yang ada di dalam Islam. Katakanlah ekonominya adalah ribawi. Jelas ini kan bertentangan dengan hati nurani umat Islam. Maka di dalam sistem ekonomi ada dual system, sistem konvensional dan sistem syariah. Yang sekarang ini kita pelajari, Anda sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, ini core bisnis Anda. Maka wilayah ini adalah menjadi kompetensi utama, menjadi hard skill, yaitu ilmu yang mutlak harus Anda kuasai. Sementara soft skill-nya adalah skill-skill yang terkait dengan leadership, kemudian integritas yang harus kita miliki, seperti kedisiplinan, kejujuran, bertanggung jawab, kemandirian, leadership, kemampuan komunikasi. Ini adalah soft skill yang harus Anda pupuk, Anda harus kembangkan sebagai komplementer dari hard skill dari keilmuan hukum ekonomi syariah. Nah, jadi hukum positif yang berkembang di dalam masyarakat inilah di negara Muslim yang bersumber dari hukum Islam ini berjalan dengan baik. Nah, maka dari itu perkembangannya terus dilakukan sesuai dengan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, inilah yang terjadi, ini yang terus berkembang di dalam masyarakat. Yang berikutnya adalah kembali kepada tadi ya, hubungan bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering, yaitu hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat, tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya social control dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki. Nah, tadi tujuan hukum adalah bagaimana terjadinya tertib sosial, kondisi sosial yang bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan bisa seideal mungkin yang diwujudkan. Nah, inilah yang dituju dalam studi yang terkait dengan hukum dan perubahan sosial yang ada. Dan fungsi hukum itu adalah pengendalian sosial atau social control, bagaimana ketertiban sosial atau social order ini terjadi, bisa tercipta ketertiban sosial, dan juga kalau terjadi suatu perselisihan, ini ada penyelesaiannya, yaitu penyelesaian sengketa, dispute alternatif atau settlement. Itu cara bagaimana untuk menciptakan ataupun menyelesaikan sengketa-sengketa atau perselisihan. Kalau ada disharmoni atau perselisihan, maka disitulah yang harus diciptakan, yang harus diwujudkan
untuk terjadi suatu kondisi yang lebih baik lagi. Nah, saya kira itu yang bisa kita sampaikan untuk tambahan saya. Tapi sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan ataupun tadi yang didiskusikan ada yang mungkin belum puas ataupun masih mengundang curiosity Anda untuk menanyakan dalam sesi ini, saya persilahkan. Kemudian nanti di akhir sesi, saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita dan mungkin closing statement dari pemakalah. Saya persilahkan. Yang pertama, respon terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum tercover atau sudah cukup, atau ada pertanyaan lain yang masih mengundang rasa penasaran Anda. Dan yang terakhir nanti kesimpulan kelompok 3. Saya persilahkan. Silakan. Kalau masih ada pertanyaan terkait dengan yang kita diskusikan tadi. Masih ada? Masih ada? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, saya persilakan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan kesimpulan diskusi kita hari ini. Baik, Pak. Kesimpulan dari kelompok 3 yaitu jika dalam pandangan idealisme, realisme harus tunduk pada hukum, maka dalam pandangan realisme sebaliknya, hukumlah yang harus mengikuti realitas. Namun tidaklah penting apakah hukum yang mengatur realis atau sebaliknya, hukum yang setia mengikuti realitas. Sebab pada akhirnya sistem hukum dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap kasus yang terjadi di masyarakat. Realitas sosial nyatanya menjadi entitas penting dalam mempengaruhi proses pembentukan hukum Islam, baik berupa fatwa-fatwa ulama, keputusan hakim, maupun kitab-kitab fikih, tak terkecuali Al-Quran dan hadis. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, hukum Islam ada untuk mempengaruhi kebutuhan sosial masyarakat agar tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Stabilitas dalam hukum Islam terletak pada ketentuan nasnya, ayat dan hadis. Sedangkan perubahan sosial berkaitan perubahan hukum Islam dapat membawa kepada perubahan sosial apabila hukum Islam itu telah menjadi adat bagi suatu masyarakat. Begitu juga apabila hukum Islam itu telah diserap menjadi hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebaliknya, perubahan sosial membawa kepada perubahan hukum Islam seperti dalam ekonomi Islam yang semula menurut hukum Islam klasik tidak boleh berubah dengan usul hukum Islam kontemporer yang membolehkannya. Mungkin sekian dari kesimpulan kelompok 3, Pak. Oke, terima kasih atas pemaparannya dan jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan dari yang diskusi, sehingga akan menambah wawasan kepada kita dan bisa kita kembangkan dalam kita melihat realitas empiris ya. Silakan Anda kaji nilai-nilai hukum Islam yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu kajian ataupun ruang lingkup dalam kajian sosiologi hukum Islam. Silahkan perdalam dan kembangkan ide-ide riset Anda sehingga Anda mendapatkan manfaat untuk kelak sebagai profesional hukum di masa yang akan datang. Saya kira ada yang mau bertanya ini dari Mbak Fadilah. Silakan Mbak, masih ada pertanyaan? Pak, bertanya untuk tugas kemarin itu dikumpulkan di learning sebelah mana ya Pak?
Oh iya, untuk tugas ini kan yang di hari ini ada tugas Yang lagi. 3 Silakan soal nanti. itu, Pak. Ya, nanti silakan dikerjakan secara kelompok. Saya akan buatkan nanti di topik yang kelima, pertemuan yang kelima. Silakan nanti di situ dikumpulkan. Berarti ditunda minggu depan ya bersama tugas yang ada. Karena linknya sudah hari ini saya buat linknya, nanti silakan dikumpulkan. Itu oke, terima kasih. Saya kira cukup. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.